Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banani Widiharto. Saya akan mempresentasikan tentang penanganan kesalahan atau error handling. Cara penanganan kesalahan. Sebuah kompilator akan sering menemui program yang mengandung kesalahan. Maka kompilator harus memiliki strategi apa yang harus dilakukan untuk menangani kesalahan-kesalahan tersebut. Kesalahan program. Yang pertama ada kesalahan leksikal, kesalahan dalam mengetik atau mengeja. Misal, then dituliskan dengan TEN atau THN. Yang kedua ada kesalahan sintaks, misalnya dalam operasi aritmatika dengan tanda kurung yang jumlahnya kurang. Contoh, seperti A sama dengan B tambah C tambah E. Setelah huruf E seharusnya ada tanda kurung tutup. Yang ketiga ada kesalahan semantik, tipe data yang salah. Contoh, integer C. C sama dengan 1,5 dikali 0,50. Variabel belum didefinisikan. Penanganan kesalahan. Prosedur penanganan kesalahan terdiri dari mendeteksi kesalahan, melaporkan kesalahan, dan tindak lanjut perbaikan. Pelaporan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah kompilator meliputi kode kesalahan, pesan kesalahan dalam bahasa alami, nama dan atribut identifier. Cara penanganan kesalahan. Yang pertama, reaksi yang tidak dapat diterima. Kompilator crash, berhenti atau hang. Looping, kompilator tidak bisa berhenti. Yang kedua, reaksi yang benar, tetapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Kompilator menemukan kesalahan pertama, kemudian melaporkannya, kemudian berhenti atau halt. Pemrogram membuang waktu untuk melakukan pengulangan kompilasi setiap terdapat sebuah error. Yang ketiga, reaksi yang diterima. Reaksi yang sudah dapat dilakukan. Kompilator melaporkan error. Recovery, repair. Reaksi yang belum dapat dilakukan. Compiler mengoreksi kesalahan. Error recovery bertujuan mengembalikan parser ke kondisi stabil agar dapat melanjutkan proses parsing ke posisi selanjutnya. Ada mekanisme ad hoc. Recovery yang dilakukan tergantung dari pembuat compiler sendiri dan tidak terikat pada aturan tertentu. Selanjutnya ada syntax directed recovery. Melakukan recovery berdasarkan syntax. Contoh di bawah ini compiler akan mengenali sebagai dalam notasi DNF. Second error recovery. Ada panic mode, maju terus sampai bertemu delimiter. Contoh, jika A sama dengan 1 kondisinya, maka true. Pada kondisi di atas, then tidak ada. Compiler melanjutkan sampai ketemu delimiter. Unit deletion. Menghapus keseluruhan suatu unit sintaksik. Misalnya, block X statement. Mempermudah untuk melakukan error declaring. Selanjutnya, ada konteks sensitive recovery. Berkaitan dengan semantik, misal terdapat variabel yang belum dideklarasikan, maka diasumsikan tipenya berdasarkan kemunculannya. Error handling atau error repair. Bertujuan untuk memodifikasi source program dari kesalahan dan membuatnya valid. Mekanisme ad hoc. Tergantung dari pembuat compiler sendiri. Syntax directed repair. Menyisipkan simbol terminal yang dianggap hilang atau yang menyebabkan error. Contoh, while A kurang dari 1, I sama dengan I ditambah 1. Compiler akan menyisipkan do karena kurang simbol do. Konteks sensitive repair. Ada dua tipe. Yang pertama tipe identifier diatasi dengan membangkitkan identifier dummy. Yang kedua tipe konstanta diatasi dengan membangkitkan konstanta baru dengan tipe yang tepat. Spelling repair memperbaiki kesalahan pengetikan dengan identifier. Contoh, while A sama dengan 1 do. Identifier yang salah tersebut akan diperbaiki menjadi while. Tulisan yang benar W-H-I-L-E.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.